Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian, 6061189124005, kelas Indralaya. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, saya ya, tentang ujian akhir semester evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke, lanjut. Baik, yang pertama kita akan evaluasi dan macam-macam evaluasi. Baik, untuk evaluasi ada dua pengertian dari Ari Kunto. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang kedua, menurut Rina Febriana, evaluasi pembelajaran adalah proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam manajemen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Next. Macam-macam evaluasi. Yang pertama, formatif, yakni umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, sumatif, menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberi kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas dan penentuan peserta didik. Diagnostik, yakni memahami latar belakang meliputi latar psikologi dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan tersebut. Yang keempat, diagnostik, untuk memahami latar belakang latar psikologis. Oke, next. Yang kedua, kita akan membahas analisis butir dan cara menilai. Next. Yang pertama, indeks kesulitan. Menurut Ari Kunto, 2011, halaman 207, soal yang memiliki indeks kesulitan yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah tetapi tidak. Tingkat kesulitan suatu butir soal dinyatakan dengan sebuah indeks besar antara 0,0 sampai dengan 1,0. Kriteria tingkat kesukaran soal 0 sampai 0,30 tergolong sukar, 0,31 sampai 0,70 sedang, 0,71 hingga 1,0 tergolong mudah. Daya beda. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dan yang berbeda. Kriteria indeks daya beda soal negatif, tidak ada daya beda, kurang dari 0,20 lemah, 0,20 hingga 0,1 cukup, 0,40 hingga 0,69 baik, 70 sampai 1,00 baik sekali. Berdasarkan pola jawaban soal, distructure atau pengecoh. Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah distructure berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu distructure diperlukan dengan 3 cara: diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak, ditulis kembali karena kurang baik. Kekurangannya mungkin hanya terletak pesan kalimatnya sehingga hanya perlu ditulis kembali dengan perubahan seperlunya. Next. Keterkaitan implementasi evaluasi pembelajaran analisis butir dengan peserta didik. Kemampuan pedagogik diantaranya
sebagai evaluasi dari hasil peserta didik. Guru sebagai evaluator merupakan tidak kalah urgensi dengan peranan lain. Bila dari fungsinya sebagai evaluasi formatif dan sumatif. Formatif berfungsi melihat berbagai kelemahan guru dalam mengajar, sedangkan sumatif sebagai bahan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam melakukan pembelajaran. Itu saja hasil presentasi saya hari ini untuk ujian akhir semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.